Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Ustaz. Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, semangat, juang, semangat istiqomah untuk terus melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, semakin hari ini menunjukkan optimisme kita bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan bisa membuahkan hasil yang kita harapkan bersama. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pribadi yang memiliki jasa luar biasa dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan latihan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sudah sempat untuk melihat lagi materi yang kita akan kaji terlebih dahulu, sehingga waktu kita bisa efisien untuk melihat hasil latihan pemahaman yang dimiliki. Baik, ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, Bapak, mari kita masuk ke materi kita. Latihan gym ya, hari ini. Iya. Latihan gym yang akan menjadi pembahasan kita. Ya, ini dia. Ya, sudah terlihat ya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya, kita mulai berlatih untuk membaca perintah soalnya terlebih dahulu ya. Ya, membaca perintahnya terlebih dahulu, baru nanti kita bahas nomor per nomor ya, berbagi satu orang, satu nomor, kemudian berikutnya. Ya, siapa yang ingin mengawali latihan membaca soalnya terlebih dahulu? Ya, saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Nuri, silakan. Do fi'lan mudhari'an fil makanil khaliyi mimma ya'ti. Wabut akhirahu bisakli. Iya, oke, bagus. Berikutnya siapa? Apa Pak Bambang? Apa Bu Suryanah berikutnya? Ya, Pak Guru, saya Pak Guru. Ya, Masih ini Pak Guru. Baca lagi. perintah soal silakan. Ya. Do fi'lan mudawaratan fil makanil al-khali minha ya'ti wadabta akhirati bisakin. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Suryana. Usul.
kedengeran nggak? Tuh, Silakan. diulang. Apa Tuh, ini? tuh, fi'lan, dorian, fil, kanil, ol, ima, ya, i, wa, wadot, wadob, akhiratu, akhiratu, bisakli. Ya, Coba diulang, Bu. nggak pakai ini nih, nggak pakai handset, gara-garanya handsetnya kali rusak ya. Do, fi'lan, mudhari'an, fil, makanil, holi, mimma, yati, wa, dobit, horuhu, bisakli. Udah Iya. Pak Guru? Oke, bagus ya. Bisakli. Nah, tadi gimana? Do ya. Do fi'lan mudhari'an Mudhari'an, fi fil makan. fil apa gimana? Setelah itu bagaimana Pak Bambang? Bu Nuri Fil Fil makani. fil makani makanil. terus Alhamdulillah. holi, nah ini coba Bu Suryana ya, Ibu Suryana, Pak ya, Bambang, Bu Nuri. Nah, ini nih kita lihat ini kan pakai nulisnya gaya tulisan lama ya, tulisan lama. Tulisan lama itu biasanya atau ada sebagian atau umum aja lah ya, umumnya tulisan lama itu tidak membedakan antara ya dengan alif bengkok lah. Alif bengkok. Ya. Alif lainah. Tidak membedakan itu ya. Sama aja bentuknya. Ya. Yang di akhir tapi maksudnya ya yang di akhir kata. Tapi kita bisa menyikapinya ya, kita bisa menyikapinya lebih lanjut dengan cara melihat itu huruf ya ataukah alif itu dengan memperhatikan baris kata ya, dengan perhatikan baris kata sebelumnya. Perhatikan baris kata sebelumnya. Nih. Ini sebelumnya, yang sebelum terakhir ada huruf apa? Lam. Lam. Barisnya apa tadi? Li. Iya. Kasroh. Berarti setelahnya akan menjadi Ya. ya. Oke, akan menjadi ya. Itu. Sehingga bacanya ya-nya akan ada bunyinya. Huruf ya-nya akan dibaca apa? Huruf ya-nya berbunyi apa gitu. Iya. Jadinya bagaimana? Fil makanil kholi. Kholi. Fil makani al-kholi mimma ya'ti. Oke. Berikutnya ada wa. Wa itu kalau dia ada di tengah kalimat itu mengindikasikan dia menggabungkan antar bagian. Mau digabungkan dengan yang mana ini? Itu. Dengan yang do. Dengan do. Ya, do tadi adalah perintah. Nah, maka ini juga mengindikasikan juga perintah. Do berarti wadbud. Wabud. Apa maknanya wadbud itu? Berilah ya. Apa namanya sakalin. Dobet. Ya, maksudnya dobetnya itu diberi sakal ya maksudnya. Wadbud ini gitu. Wadbud ini salah satu maknanya adalah ini ya. Kita diminta untuk membuat sakal akhir. Diminta untuk membuat sakal akhir kata yang mana dimaksud di sini fiil mudhari tadi ya. Fiil mudhari tadi untuk menunjukkan
bahwa kita lebih memahami, kita memahami fiil mudhari tersebut dengan teliti. Oke, baik. Itu dia perintah soalnya. Mari kita lanjutkan berikut dengan melengkapi membaca apa yang bisa dikembangkan oleh ibu-ibu bapak sekalian untuk melengkapi kalimat demi kalimat yang ada. Nomor 1, siapa yang akan mengawali ya? Siapa Saya guru? dah. Saya apa Ibu? Ya Apa udah. Bapak? Silakan buat busur biar azan. Busur ya, silakan. Silakan busur. Silakan ya. Bentar lu, Mama ini ya. Lam yastami lam paridun nasihata lam. Baca dulu Pak Guru. Iya, silakan. Lam paridun nasihata ummihi. Iya, baik. Apa jadinya? Ini tidak, si Farid tidak mendengar tidak ininya nasihat Umi. Jadi maknanya demikian ya. Iya, tapi terus karena belum ditambahin ini isinya. Belum ditambahin isinya. Iya, isinya mendengar. Isinya. Isinya mendengar. Kok bisa? Yang diminta fi'il mudhari kok isinya mendengar? Oh iya, ayastami'. Astagfirullahaladzim. Lam yastami, jadinya diinihin lam yastami' Pak Paridun tulisannya nasihata ummihi. Jadi gini, si Parid tidak mendengar nasihat ibunya. Iya, oke bagus. Jadi apa isinya? Yastami. Yastami itu huruf terakhirnya apa? Ini apa sih namanya? Hamzah. Nanti dicek lagi ya, Bu ya. Apa sih? Dicek lagi apakah yastami itu huruf terakhirnya hamzah. Ya, dicek lagi ya. Kemudian lanjut berikutnya. Huruf terakhir tersebut tadi, huruf terakhir tadi, kalau Bu Suryana menduga huruf terakhirnya adalah hamzah. Kalau Ibu, Bapak yang lain, huruf terakhir dari kata yastami apa? Ain. Ain. Ya, gitu ya. Yang lain menduganya, mengingatnya yastami itu diakhiri dengan huruf ain. Yang lain menduganya diakhiri dengan huruf hamzah. Oke ya. Bukan Bu Suryana Salah Pak sendiri. Guru. Nanti dicek lagi salah. ya. Huruf terakhirnya itu diberi syakal apa, Bu? Mati, tanda mati. Diberi syakal apa, Bu? Sukun. Sukun, baik. Apa pertimbangannya diberi syakal sukun? Karena dia ada lam. Karena dia ada lam. Iya, ada huruf ini. Maksudnya adalah gitu ya, maksudnya adalah itu sukun itu Ya. kan menjadi penanda ya bahasa kita ya, menjadi penanda. Apakah sukun itu menjadi penanda yastami'nya marfu, yastami'nya mansub, apa yastami'nya majzum? Oh ya mazum, karena kalau ada karena didahului oleh lam, kalau tidak didahului dia itu
marfu. Yastami'u gitu biasanya. Jawabnya banyak, Bu busur satu Suryana. aja. Iya. Iya. Ya Allah. Aduh. Oke, baik. Jadi yastami' tadi diakhiri dengan huruf ain gitu ya. Ainnya diberi syakal sukun karena dipahami bahwa yastami itu majzum, begitu ya, Bu ya? Ya, Hmm. Apa faktor yang menjadikan yastami itu majzum? lupa lagi faktor. Lam. Apa penyebabnya sehingga yastami itu menjadi majzum? Karena ada ini di depannya ada apa namanya ini? Lam. Jazm, Ada apa di depannya? huruf jazm, Ada huruf apa? huruf Iya, itu huruf. harf 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 jazm. Apa? Jazm bilang. Jazm. 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 Zam. Zazam. Oh Zazam. ya, karena sebelum yastami ada apa? Huruf zazam. Jazam. Karena sebelum yastami ada harfu jazm ya, harfu jazmin gitu ya. Ya, Apa harfu jazmin tersebut? lam. Iya, oke, bagus. Baik, terima kasih Bu Suryana. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada komentar, ada pertanyaan, ada konfirmasi dan sebagainya terkait dengan jawaban nomor 1 yang diberikan oleh Bu Suryana sebagai pemicu awalnya untuk diskusi kita. Ya. Yastami kalau saya jadi mendengarkan ya Pak Guru, bukan mendengar ya. Apa Ibu? Yastami maksudnya di sini mendengarkan ya. Kan beda mendengar sama mendengarkan. Oh, maksudnya Ibu mau Ibu mengisinya dengan yastami juga? Iya. Baik, Tapi bagaimana maksud saya jadinya? sih Farid tidak mendengarkan nasihat ibunya gitu. Ya, Farid tidak mendengarkan nasihat ibunya. Ya. Iya, oke, baik, bagus. Yang lain ada? Sama. Yang lain sama juga isinya untuk nomor 1? Pak Bambang, apa isinya? Ya, yastami ya. Yastami. Bu Ros, apa isinya untuk nomor 1? Sama yastami. Sama, oke, baik. Oke, baik, terima kasih Bu Suryana. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan untuk nomor 2. Siapa yang akan Saya, Pak Guru. bergabung bersama Saya, kita Pak Guru. untuk berbagi pemahamannya, bagaimana melengkapi kalimat nomor 2. Li titik-titik min naumika mubakiran. Ya Pak Guru. Ya, silakan. Li titik-titik min naumika mubakiran. Oke. Isinya Apa isinya? li takum min naumika mubakiran. Iya, baik. Bagaimana menulis tadi isinya? Ada huruf apa saja? Ta, Terus? kof, mim. Ada ta, terus kof, terus mim gitu ya? Itakum. Iya, Dulu ya. baik. Apa maknanya? Bangunlah kamu pada pagi hari. Iya, baik. Yang bermakna pada pagi hari ini amanah. Mubakiron. Mubakiron. Kalau jam 6 pagi hari tidak? Sudah lewat subuh ya. Pagi juga.
Pagi juga. Kalau jam 5 pagi hari juga enggak? Pagi hari. Kalau jam 8 pagi hari juga enggak? Iya, Pak. Ya, kalau jam 9 pagi hari juga enggak? Iya, masih Ya, pagi. baik. Jadi apakah nomor 2 ini menyarankan ya, yang mendengar untuk bangun jam 9? Atau Ini jam 8? Atau jam 7? Atau jam 6? Atau jam 5? Atau yang mana nih kira-kira kalau kita pakai standar waktu ya, kalau ingin maksud dari pernyataan pagi hari gitu. jam 5, Pak Guru. Jam 5. Nah, bagaimana kita membahasa Indonesiakan bahwa ini adalah pagi, tapi pagi yang dimaksud adalah pagi jam 5, bukan jam 8, bukan jam 9 gitu. Kalau kita mengatakan pada pagi hari kan ya semua itu masuk dalam makna pagi hari. Kita ingin yang spesifik gitu. Bahwa ini yang dimaksud adalah jam 5-an gitu ya. Kalau pagi hari. Ibu-ibu yang lain, bagaimana untuk mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia kalau maksud yang diinginkan adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang? Pagi-pagi ya Pak Guru. Pagi-pagi. Pagi-pagi atau pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi. Beda ya Pak Bambang ya, maksudnya kalau kita mengatakan bangun pagi-pagi dan bangun pagi hari. Pagi-pagi. Oh ya, pagi-pagi. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Oke, baik. Jadi isinya apa tadi? Seperti yang saya tulis kah begitu? Ya, Pak Guru. Ya, oke, bagus. Itu huruf terakhirnya apa? Benar itu yang huruf terakhirnya mim ya tadi ya? Iya, Pak Guru. Iya, baik. Itu posisinya diberi syakal apa mimnya di situ? Sukun, Pak Guru. Sukun. Apa pertimbangannya? Majum. Majzum, baik. Apa faktor penyebab takum menjadi majzum? Di depannya ada li. Ada li. Li itu li apa namanya? Li majum. Li apa? Li majum. Ada itu li majzum, ada istilah begitu? Di ambar ya. Lam ambar. Li itu huruf apa? Yang dibaca li itu huruf apa? Li haruf majum. Haruf Apa? majum. Haruf majum. Li itu huruf apa itu? Huruf apa namanya? Yang dibaca li tadi huruf apa? Haruf majum. Majum. Li yang dibaca li itu namanya huruf apa yang dibaca li itu? Oh, li. Namanya itu apa? Yang dibaca li itu namanya huruf apa? Atau begini, coba Bapak lihat ke sini ya. Nah, ini huruf apa namanya ini? Lam. Apa? Lam. Ya, gitu namanya huruf lam. Ini namanya lam apa ini? Lam nahiyah. Lam nahiyah? Bukan ya. Lam amar, Bang Guru. Lam amar. Oke. Baik. Lam amar itu termasuk ke dalam apa gitu? Termasuk di dalam apa lam amar itu? Termasuk dalam apa? Istilahnya gitu. Sehingga dia
bisa tadi ya berpengaruh pada kata setelahnya menjadi majzum. Namanya apa? Lam amr adalah bagian dari lam majum bukan, Bang Guru? lam majzum. Ibu-ibu yang lain apa istilahnya? Lam amr Harfu. adalah termasuk ke dalam Harfu jazmin. ya, termasuk dalam ya Harfu jazmin, lamul ya. amri itu salah satu dari huruful jazmi. Ya, kata yang menjazmkan. Lam amr adalah termasuk dalam Harfu kata yang menjazmkan. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain ada konfirmasi, ada tambahan, atau ada diskusi yang lain terkait dengan nomor 2 yang tadi Pak Bambang sudah kerjakan? Harfun jazmin. Jadi Pak Abu Guru, harfun jazmin ya. Harfun jazmin. Iya, baik. Jadi dia sama dengan lam ya. Lam Ya. harfu Sama. jazmin, lamul amri juga termasuk ke dalam bagian dari huruful jazm atau dia disebut harfu jazmin. Ibu-ibu yang lain ada konfirmasi, pertanyaan, informasi dan sebagainya? Itu sama. Sama, Bang. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya nomor 3. Silakan siapa? Ros aja ya. Silakan, Bu Ros. La fi asna'il muhadarati ya Maryam. La taquli fi asna'il muhadarati ya Maryam. Iya, apa itu maksudnya? Maksudnya kamu janganlah memotong pembicaraan di tengah pembicaraan. Kamu Maryam, janganlah apa? Maryam, kamu janganlah memotong pembicaraan di tengah pembicaraan. Janganlah memotong pembicaraan di tengah pembicaraan, Enggak. gitu. Janganlah memotong di tengah pembicaraan. Janganlah memotong di tengah pembicaraan, ya. Baik. Ini dalam pemahaman Ibu yang dipotong apa? Pembicaraan. Jadi pembicaraan dipotong di tengah pembicaraan, begitu? Iya. Baik. Coba kita lihat ya. Apa jadi isinya? Takuli. Apa? Coba hurufnya apa? Hurufnya Iya. ta, Ta, terus kof, kof, lam, lam, ya. ya. Gitu ya. Ta, kof, lam, ya, gitu ya. Iya. Baik. Ini yang takuli ini yang bermakna memotong. Takuli. Asna. Oh, berbicara. Ini apakah ini takuli ini yang bermakna memotong? Bukan, Pak Guru. Oh, bukan. Oh, jadi kita nggak lagi ngomongin soal memotong ya. Iya. Kalau ini bukan bermakna memotong, lalu maknanya apa? Janganlah kamu berbicara di tengah pembicaraan. Janganlah kamu berbicara di tengah pembicaraan. Jadi ada 2 kali berbicaranya ya. Iya. Yang pertama adalah Takuli. Kemudian yang kedua yang bermakna pembicaraan yang mana? Muhadarah.
Muhadharah. Gitu ya. Ibu-ibu yang lain sama itunya pemahamannya Iya. dengan Bu Ros. Muhadharah itu pembicaraan. Oh, itu ya ceramah atau kuliah ya di sini ya Pak Guru ya. Kalau saya Kalau Bu Nuri memahaminya Coba. muhadharah itu ceramah atau kuliah ya. Kalau Pak Bambang Iya. memahami muhadharah apa? Ya sedang berkuliah Pak. Kuliah Selama ya. apa? Kalau Bu Acara. Suryanah muhadharah dipahami apa? Busur. Ada orangnya. Ada orangnya busur. Ya, ada. Ini emang gak kedengeran lagi. Kagak. Ya, Sekarang baru. keren. Muhadharah. Apa Bu? Kalau Ibu muhadharah Ibu pahami apa? Muhadharah. Apa namanya? Lagi bicara-bicara gitu. Lagi apa namanya? Kayak kalau bahasa itu meeting, lagi meeting. Oh, lagi meeting. Kalau Lagi meeting ya. Tidak. Oke, Foto. baik ya. Itu eh, saya ini pemahaman saya dalam konteks ini sama dengan pemahaman yang Bu Nuri atau Pak Bambang miliki gitu ya dalam kalau bicara tentang konteks ini. Ini memang bisa saja ya seperti yang Bu Ros tadi sampaikan atau yang Bu Suryanah tadi juga sampaikan, hanya saja butuh kita perlu tambahan informasi terkait dengan settingnya ya, konteksnya ya, konteksnya. Kalau ini kita memahami bermakna perkuliahan atau ya pada saat perkuliahan itu pada saat ceramah ya, pada saat ada yang ceramah ya, perkuliahan dengan ceramah ini didasarkan pada materi-materi pelajaran kita yang sebelumnya. Iya. Ya, kemudian kita juga pada pelajaran sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa Maryam ini digambarkan sebagai seorang mahasiswi gitu ya. Sebagai seorang mahasiswi atau sebagai seorang siswa atau sebagai seorang murid begitu ya. Sehingga kalau dengan gambaran tentang Maryam yang kita miliki pada bagian sebelumnya dari buku kita rasanya kurang pas kalau itu meeting gitu ya. Kalau meeting kayak Bu Surya ini nanti jadi ada makna apa kalau meeting itu ya pengusaha gitu ya atau karyawan atau pegawai gitu. Oke, baik, mari kita lanjut berikutnya. Ini yang muncul ini Bu Ros ini fiilnya apa ini? Takuli ini. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madinnya, Ibu ingat fi'il madinnya apa? Kola. Iya. Kola. Ini mirip seperti bolanya Ona Sutra. Bola, kau terabas gawang cintaku. Iya. Nah, ingat ya Bu Ros ya. Lagu generasi kita tuh. Iya. Engkau di sana, aku di sini. Ya. Nah, kola madinnya, mudhari'nya apa Bu? Kalau sebelum kita yang bentuk dasarnya ya, kola ini dengan domir huwa. Kalau mudhari'nya apa? Yakulu. Iya. Hurufnya apa? Kalau kita mengatakan yakulu ada ya, terus? Ada qaf. Ya, ada ya, terus ada qaf. Ada waw. Ada waw. Ada lam. Ada lam. Oke, baik. Nah, kita bahas itu dulu ya. Jika dia dari kola yakulu, ya, yakulu, lalu di sini di nomor 3 ini, domir untuk kata yakulu, kata kola yakulu yang berubah, berkembang di konteks nomor 3 ini, domirnya apa yang muncul di situ?
Yang gimana Pak Guru? Di ini nih, di sini Nomor nih 3. ya, coba lihat nih. Ya, Nah, dalam pemahaman Ibu domirnya apa ini? ini anti. Anti ya, domirnya anti ya. Oke, baik, mari kita lihat ya. Nah, ini coba kita cek ya, kita merujuk lagi ke sini. Yakulu domirnya apa? Yakulu. Domirnya Dua. dua. Nah, coba sekarang. Yakulu kita kembangkan menjadi domirnya anti. Maka akan menjadi, Takulina. Takulin. ya bagus. Takulina. Baik ya. Takulina. Nah, lalu bisa menjadi takuli begini bagaimana penjelasannya? Itu karena apa namanya? Oh iya. Terus tadi ingat fiil nggak hilang amar. Iya, ke jadi fiil amr ya. apa hilang itunya wawunya. Jadi ini ternyata kan fiil mudhari ya. Jadi itu Tadi tidak Ibu memahaminya apa? itu apa? Jadi kayak ke amar gitu, fiil amar Pak Guru. Jadi Diawali dengan hilang kata apa di situ di nomor 3? dengan kata tak maksudnya. Nomor 3 diawali dengan kata apa di situ? Nomor 3 diawali dengan kata apa? Adalah di situ. La mananya apa di situ? Inilah nahiyah maknanya jangan. Apa cocok kalau kita mengatakan jangan itu maknanya nyuruh? Melarang. Iya, jadi nggak pas ya kalau itu adalah amr ya, kalau itu adalah amr. Nah, kalau amr maka coba kita cek ya. Qala yakulu, amrnya bagaimana? Kul. Ya, oke bagus. Amarnya Oh, adalah nggak ada kul. taknya ya. Nah, adalah kul. Kul ini domirnya apa kalau kul? Anta. Nah, kalau domirnya anti, bagaimana amarnya? Kuli. Iya, kuli. Tuh, Oh, tuh. kul. Kuli, Kuli. gitu. Kuli. Pakai wawu ya Pak Guru. Iya. Kuli. Bukannya nggak pakai wawu. Ilmunya apa sehingga tidak pakai wawu? Karena itu kul kan tidak pakai wawu. Jadi Ya, apa ilmunya tidak pakai wawu? Kul, tidak pakai wawu apa? Kul. kul Apa ilmunya sehingga wawu tidak dipakai pada kata kul? karena fiil amar Iya, itu oke, benar. sukun. Ilmunya gitu loh. Ilmunya. Dasar Um, pemahaman sehingga di kul itu wawu tidak dimunculkan gitu. Yang lain ada yang teringat apa ilmunya? Oh iya, karena ada 2 huruf mati ya, yang satu dikubur. Ah iya, Iya, karena tidak memungkinkan nggak demikian baik. kalau wawunya Dua-duanya mati. dipakai di iya, kul. Ya, karena apa? Kan tadi yakulu gitu ya, wawunya sukun, tidak memungkinkan demikian. Kul kan tidak memungkinkan tuh. Karena lamnya lam sukun terakhir. Tapi kalau di kuli kan tidak Lamnya udah hidup. persoalan. Lamnya kan Oh, tidak sukun di sini. Oh wawunya iya, muncul lagi ya. Iya. lagi. Jadi tidak ada halangan ya, tidak ada Iya. kendala bahwa dasarnya adalah kul, kira-kira begitu. Kul, kuli. Tapi kalau di kuli tidak ada tadi faktor bahwa ada 2 sukun bergandengan. Seperti yang terjadi pada kul. Kalau kul karena ada 2 sukun yang bergandengan, yang pertama dihilangkan. Gitu ya posisinya gitu. Baik, kita Berarti lanjut tadi yang berikutnya. Pak Guru, berarti yang tadi litakum kalau domirnya anta wawunya muncul lagi litakumi ya. Iya, berarti gitu. Yang nomor 2 tadi.
Kalau misalnya domirnya anti, wawunya muncul lagi ya, takumu tadi. Koma yakumu, kan tadi litakum yang nomor 2. Kalau domirnya anti berarti dia waw sama ya, wawunya muncul lagi litakumi ya. Iya. Ah, ya. Oke, baik. Ya. Betul tuh ya. Jadi faktornya itu. Iya. Kita lanjut berikutnya. Takulin adalah bentuk mudhari dengan domir anti. Anti. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini ada la. La yang bermakna apa? Nah, iya, melarang. La yang bermakna Melarang. jangan. Namanya la apa? Jangan. La nahi. Kalau Nahiyah. ada la nahiyah, mudhari setelahnya akan menjadi Akan marfu, majzum. mansub, apa majzum? Majzum. Ya. Sekarang takulin, ketika dia majzum, dia akan berkembang menjadi, dia akan berubah menjadi Takuli. apa? Takuli. Iya, wawunya ada apa tidak? Ada. Ada, karena tidak muncul faktor yang tadi yang terjadi Iya. itu. Oke, ya itu dari untuk kata ini. Mari kita lihat berikutnya. Qala yaqulu maknanya apa? Berbicara, berkata. 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 Sementara tadi yang diinginkan adalah berbicara. Ya. Yang diinginkan adalah berbicara. Kira-kira ada ini nggak? Ada beda makna nggak kalau kita mengatakan berkata dan berbicara? Ada. Berkata, berbicara. Ada perbedaan makna nggak kalau kita mengatakan berkata dan berbicara gitu? Berkata lebih sedikit. Oke, baik. Terus? Berbicara lebih panjang. Oke, gitu ya. Kira-kira kalau ada orang ya, kalau ada kegiatan, ada yang berceramah gitu ya, yang dilarang itu adalah berkata atau berbicara? Berbicara. Berbicara, sehingga rasanya kalau lihat dalam pemahaman itu bukan kata ini yang cocok untuk mengisi nomor 3. Ya, untuk mengisi nomor 3. Oke, karena itu yang dimaksudkan adalah mengucapkan banyak hal ya, mengucapkan banyak hal sambil ada interaksi dengan orang lain, itu yang kita sebut dengan berbicara. Kalau hanya mengatakan sesuatu ya kan biasa saja ya, ada orang rapat lalu kita mengatakan sesuatu misalnya ketika atau kalau tadi ya meeting, jadi ingatnya rapatnya Bu Suryana. Ketika ada orang yang ada dosen atau guru menjelaskan pelajaran lalu kita bilang betul kan boleh aja gitu ya. Ya, oke, setuju. Nah, misalnya kan boleh saja begitu. Ya, tapi kalau ada orang sedang ceramah, kalau kita ngobrol ya, ngomong sama teman itu kan mengganggu gitu. Iya. Ibu-ibu, berarti lupa yang lain? Ya, apa kata yang digunakan untuk melengkapi nomor 3? Tatakallami. Ya, oke, Mbak Lisa ya. La tatakallami gitu. La tatakallami. Oke, bagus itu ya untuk nomor 3. Kita lanjut berikutnya, nomor 4, silakan. Siapa? Iya, saya yang belum. Silakan, Bu. La al-hudoro qabla ghusliha. Kalau saya la takul al-hudoro qabla ghusliha. Iya, jadi isinya apa, Bu? Takul. Takul. Ya. Ya. Apa jadi maknanya? Jangan kamu jangan makan sayuran sebelum dicucinya, belum dicuci. Iya, sebelum dicuci. Nah, ini sarannya bagus nih. Takut nanti ada pestisida dan sebagainya. Nah, tadi kata yang melengkapi titik-titiknya adalah takul. Itu huruf terakhirnya lam. Diberi syakal apa? Sukun. Apa pertimbangannya sukun? Karena fi'il ini didahului oleh harful jazmin. Ya, kita ulang lagi.
Apa pertimbangannya lam dikasih sukun? Apakah karena karena dia dia marfu status, lalu dikasih iya. sukun, atau karena dia mansub, atau karena dia majzum? Karena dia majzum. Majzum. Statusnya majzum. Iya, karena dia majzum, lamnya diberi syakal sukun. Apa faktor yang menyebabkan dia menjadi majzum? Karena didahului oleh huruf la nahiyah. Didahului oleh apa? Harfuna jazmin. Harfu La. jazmin. Apa harfu Iya. jazmin di situ? La La nahiyah. apa ini namanya? La nahiyah. La an-nahiyah. Oke, bagus. Ya, Ibu-ibu, ya, Bapak yang lain ada konfirmasi, pertanyaan, komentar dan sebagainya untuk nomor 4? Ya, Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bisa berlanjut. Kalau dimasak sebelum dimasak sebelum ya sayuran dimasak dimasak sebelum dimasak dicuci dulu ya. Masak Oh ya, kalau Ibu, saya salah idenya berarti begitu ya, idenya begitu ya. Iya. Jadi apa? Ibu mengisi titik-titiknya dengan apa? Latatbah, saya mah salah La ya. apa? Latatbah. La tatbah. Iya. Jangan La masak tatbah. sayur Itu sebelum ya. Iya, jangan masak sayur sebelum dicuci. Jadi kalau Oh, sayuran gitu. tuh belum ya, pikiran Ini saya sih. Ibu ngomong ke siapa ini? Kira-kira nih, kira-kira Ibu ngomongnya ke siapa? La tatbah itu ngomongnya ke siapa? Ke orang, ke Seseorang kamu. itu siapa misalnya? Di rumah misalnya, kalau di rumah Ibu bayangin di rumah itu siapa seseorang tersebut? Iya, si Nabila Oh, misalnya. Nabila. Nabila itu mudzakkar apa muannas? Mu'anas. Muannas. Kalau Ibu mengatakan tatbah, domirnya apa? Tak. Kalau Ibu mengatakan tatbah tadi ya, itu tatbah, kata itu domirnya apa? Anta ini mah. Iya. Sementara kalau ini untuk Nabilah, Nabilah itu muannas. Apakah cocok anta kalau untuk muannas? Oh, tidak. Tidak. Nah, berarti diubah ya. Tatbah untuk yang muannas bagaimana jadinya? Tatbahi. Jadinya kalau mu'anas itu kalau mu'anas pakai i. Bagaimana jadinya? Tatbi. Belakangnya pakai i. Pakai itu maksudnya gimana? Tatbih. Apa? Tatbih. Belakangnya pakai itu maksudnya gimana? Ini kan bahasa Arab kok pakai i gitu tuh. Saya nggak ngerti. Ini bahasa Arab kok pakai i gitu tuh. Pakai kasro. Tatbah. Kalau yang pakai kasrah yang mana? Tatbih. Baknya diganti i. Jadi Kasroh. yang tadi tatbah jadi tatbih gitu. Iya. Coba kita lihat ya, coba lihat ya. Ini kan tatbah ini mudhari dengan domir anta ya, Bu Suryana ya. Iya. Untuk mudhari ya, untuk mudhari untuk mudhari domir ketika mudhari menggunakan domir anti, cirinya apa? Coba lihat pelajaran kita sebelumnya. Ibu-ibu, Bapak mungkin bisa bantu di halaman berapa? Oh, Kita di yang bisa lihat buku perubahan 2A mudhari ya. kalau untuk ya domir ya, domirnya. Di yang buku. Oke, kita lanjut tadi ya, bahwa tatbah itu untuk domir
anta. Sementara yang ada dalam pikiran Bu Suryanah tadi konteksnya adalah untuk Nabilah. Nabilah itu mu'annas. Jadi cocoknya domirnya anti. Gitu ya. Tatbah ketika domirnya anti akan berkembang menjadi takroina. Jadi tat tat tatbah tat ini kan takroina. Jadi tatbai. Gimana ya? bagaimana jadinya kalau untuk domir anti? Tatbai. Nah, tatbaina. Kalau ini kan takroina. Jadi kalau tatbah untuk domir anti menjadi Tatbaina. jadi ina itu dari mana datangnya si ina? Jadi Tatbai. Salah. Kawin ngomong Tatbai. takroina jadi tatwa. Iya. Coba lihat ya di contoh tersebut ya. Itu untuk domir anti ada penambahan apa Ya, dibandingkan ya, dengan Nun. untuk domir anta? Anti nambahnya iya sama Nun. Iya, oke ya. Ibu lihat ya yang saya tulis ya, berarti ya. Iya. Tuh. Itu saya tambahkan ya dan nun ya. Saya tambahkan itu kan awalnya ta, terus to, terus ba, terus kho. Saya tambahkan ya dan nun. Saya tambahkan ya dan nun. Sehingga dia akan berkembang menjadi Tatbahina. Tatbahina jadinya. iya, nggak ada ina kan, jadinya khin, tabbahina. Iya, tabahina. Oke, baik. Sekarang kita lanjut berikutnya. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat ya, kalau dimasukkan ke dalam kalimat yang tadi ya di nomor 4 ini, apakah dia akan tetap berbunyi tatbahina, akan tetap menjadi tatbahina, atau dia akan berubah menjadi bentuk yang lain? Kalau menjadi Berubah. bagaimana perubahannya? Apa yang terjadi? Tatbahi. Jadinya karena ada huruf la. La tatbahi. Jadi di tatbahina apa yang tidak dimunculkan? Apa yang tidak dipakai kalau menjadi pelengkap dalam kalimat, pelengkap kalimat? Nah. Jadinya tidak dipakai na. Nun, huruf nun. Iya, baik. Nah, dengan pemahaman tersebut ya, itu ini berarti tatbahi ini marfu apa mansub apa majzum? Kalau ditambahin itu jadinya Ditambahin majzum. apa yang ditambahin? Tambah itu di depannya adalah jadi mazum. Ya kan kita lagi nggak ngomongin itu ya. Kita tidak lagi ngomongin itu, tapi kita sedang bicara tentang tatbahi. Tatbahi ini marfu, mansub, apa majzum? Ibu itu aja yang ibu pilih. Marfu. Ini marfu. Marfu, apa mansub, apa majzum? Yang dilihat di belakangnya lupa lah gitu saya jadi. Kalau misalnya di belakangnya. Ibu pilih saja ya, marfu. Pilih saja itu marfu, mansub apa majzum, itu ibu pilih saja salah satu darinya. Ini mansub. Mansub. Ya. Apa tanda nasobnya? Patah.
tatbah, tatbaha, mansub. Bagaimana penjelasannya sehingga dia tanda nasabnya adalah fathah? Maka Ibu lihat yang layar, Bu. Ibu lihat yang layar. Tatbaha. Bu, Ibu lihat yang di layar, Bu. Yang nanyanya yang di layar tuh, Bu. Iya. Mansub. Tatbah. Mansub majrur. Tatbahi berarti majrur kalau tatbahi. Kalau tatbahi berarti majrur, ada i. Itulah yang saya sebut ya. Ini Bu Suryana sibuk dengan pikiran sendiri. Saya tidak ngomongin soal majrur, Ibu ngomongin soal majrur. Aduh ya Allah. Ngurusin satu aja nggak habis katanya. Ngurusin satu aja nggak habis, nggak usah ditambah lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Tatbahi ini marfu, mansub, apa majzum? Mansub. Mansub. Apa tandanya bahwa tatbahi ini mansub? Itu patah. Ibu ngelihat kemana kalau larinya ke situ ya? Nah, oke sudah. Kita fokus lagi ya. Tulis yang ini ya, yang ada di layar ya, Ibu ya. Saya ulang lagi, mungkin kalau terlalu banyak ya. Ulang lagi pertanyaannya. Tatbahi ini marfu, mansub, apa majzum? Apapun juga, silakan intinya. Nanti kita lihat ya, kita diskusi dengan yang lain juga. Nyerah Pak Guru. Baik ya, terima kasih ya. Mari kita ajak teman-teman yang lain lagi ya. Ibu-ibu Bapak sekalian, menurut ibu-ibu Bapak yang lain, tatbahi ini marfu, mansub, apa majzum? Majzum. Menurut Pak Bambang ini marfu, mansub, apa majzum? Majzum. Majzum. Menurut Bu Nuri? Majzum. Menurut Bu Ros? Majzum. Majzum. Oke gitu ya. Pertanyaan berikutnya, sama seperti yang tadi kita ajukan kepada Bu Suryana. Apa tanda bahwa dia majzum? Pak Bambang? Tidak. Nunnya hilang. Nunnya hilang. Bu Nuri? Nunnya tidak disertakan. Bu Ros? Ya, nunnya hilang. Iya. Ini untuk Pak Bambang dengan Bu Ros. Kok bisa hilang? Kan dari tadi saya nggak nulis nun kan di sini. Kok bisa hilang gitu? Gimana? Tidak disertakan maksudnya. Tidak diajak. Kan hilang. Tidak diajak. Dulu Bu Ros gitu waktu diajarkan begitu tuh bisa ya ridho menerima penjelasan begitu ya. Nunnya hilang, saya bilang kok bisa hilang? Dari tadi emang saya nggak pernah nulis di tatbah ini kan memang saya tidak nulis. Ya. Tidak sertakan itu. Tidak nulis. Tapi kalau tidak disertakan kan maksudnya kan tadi tatbahi. Nah, dia ikut serta itu nunnya. Begitu tatbahi nunnya nggak ikut serta gitu, nggak ditulis. Ya. Nunnya dalam hati aja. Oke, baik begitu ya. Jadi nunnya tidak ada gitu ya. Nunnya tidak ada. Itu aja ya mungkin istilahnya daripada tidak ada aja daripada tidak dihilangkan. Hilang. Kalau hilangnya di stasiun masih bisa ke bagian informasi minta diumumkan itu ya.
Oke. Baik, Bu Suryana. Jadi itu ya, ini tatbahi, ini majzum. Itu ya. Tak majzum, apa tandanya dia majzum? Tandanya adalah tidak ada nun. Ya, seperti pada kata tatbahi. Nah, tidak ada nun di tatbahi. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya tadi ya. Pak Guru, Ya, bisa tanya Pak Guru. ya Di sini silakan Pak. biasanya kalau majzum itu tandanya sukun. Kalau di sini apa, Pak? Terutama Ya, itu sukun tadi ya. jawabannya. Itu tadi Tadi kan jawabannya. Oh, Ya, tidak ada nun. jawabannya tadi. ya nun itu ya. Nah, kenapa gitu? Bagaimana ceritanya gitu? Kan kita pernah ini ya kasih clue awal ya bahwa marfu tanda utamanya adalah Doma dhamma. utama. Tapi ada tanda lainnya gitu ya. Oh, gitu. Tapi ada tanda lainnya gitu ya. Tanda utama ya, tanda utama ya. Oke. Oke. Terus berikutnya gitu ya. Berikutnya mansub tanda utamanya adalah Fathah. tapi ada tanda lainnya gitu. Ya. Majzum tanda utamanya adalah Sukun. sukun tapi ada tanda lainnya gitu. Majrur tanda utamanya adalah Kasroh. tapi ada tanda lainnya. Nah, baik. Sebelumnya kita dapat pemahaman bahwa kalau majzum itu selain sukun, penandanya adalah istilah bahasa Arabnya hadfun nun. Ya. Yaitu apa? Nunnya tidak ada. Itu. Nunnya tidak ada. Untuk yang mana itu? Itu untuk domir anti. Nah, gitu. Kalau untuk domir anti, tanda majzumnya mudhari itu bukan fathah di akhirnya. Mengapa? Karena waktu awal saja sudah fathah dia gitu. Mohon maaf, bukan ini ya, bukan majzum yang kita bicarakan ya, majzum. Ya, karena tanda awalnya adalah hazfun nun, nunnya tidak ada. Bukan sukun. Ya, bukan sukun akhirnya. Ya. Baik ya, bukan sukun akhirnya. Begitu Pak Bambang. Jadi cara memahaminya bahwa sukun penanda utama, namun ada juga tanda lain. Apa tanda lainnya di sini adalah nun tidak ada. Tidak ada nun. Baik, kita lanjut berikutnya. Tadi karena saya terpengaruh ingin bertanya ke Bu Suryanah tadi dengan mengatakan mansub. Ketika Bu Suryanah menduga tatbahi itu mansub, dia mansub itu karena apa? Faktor penyebabnya. Pak Guru tanya saya. Iya, satu-satunya Bu Suryana di kelas ini. Saya lihat Ibu. di atasnya tatbah, karena ada garis patah. Pertanyaannya bukan begitu ya Bu ya. Pertanyaannya bukan begitu. Ya. Pertanyaannya adalah tadi Ibu menduga bahwa tatbahi ini mansub. Dia mansub karena apa? Jadi pengertian begitu saya belum begitu, sampai sekarang belum begitu mudeng pengertiannya. Jadi Ibu tidak ada ini ya, maksud saya kalau dibilang dia marfu karena apa, nggak ada itu, nggak ada, maksudnya nggak mudeng gitu bahwa marfu, mansub, majrur itu adalah akibat karena ada sebab. Itu belum pemahaman seperti itu belum? Ya belum begitu ini, udah Bapak belum begitu ngeh, belum apa. Tapi ya belum pertama yang perlu dipahami ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa marfu mansub
majrur, majzum, majrur, Iya. itu tidak ujug-ujug ya, gitu ya pemahaman awalnya. Itu. Apa tadi Bu Sur? Tidak ujug-ujug. Iya, tidak ujug-ujug. Marfu, Maksudnya mansub, tidak ujug itu majrur. apa? Tidak Ya. ujug-ujug itu maksudnya apa? Pokoknya saya mau gitu. Saya mau marfu, saya mau mansub, saya mau majzum, saya mau majrur gitu. Bukan karena kemauan kita dalam pengertian ini ya, tapi itu adalah aturan berbahasa. Ya, aturan berbahasa dalam konteks ini berarti itu adalah kemauan dari si bahasa itu. Ya, kemauan dari si bahasa itu. Kita coba ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian, lihat ya. Kita membahas tentang fi'il mudhari. Ya. Mansub itu yang ini nih, Bu. Mansub itu ini. Bu Suryana, udah lihat? Iya. Oke. Coba dibaca. Pelajaran ini untuk menjelaskan bahwa fi'il mudhari apabila didahului dengan an atau lan, maka bacaan hurufnya terakhir berubah dari u, dari u menjadi a, atau perubahan dari pakai nun menjadi hilang nun, yakni berubah menjadi mansub. Oke. Baik ya. Itu jadinya dengan kata lain bahwa dia mansub tadi nggak ujuk-ujuk. Tapi karena apa? Nih, didahului itu. Didahului dengan an atau lan. Sekali lagi, dia mansub, ya. Iya. Dia mansub tidak ujuk-ujuk. Ada faktor yang berpengaruh. Ada faktor yang menjadi penyebab sebuah kata menjadi mansub. Apa faktor tersebut? Ini dia diantaranya. Apa itu, Bu Sur? Lan, an sama lan. Iya. Didahului dengan an atau lan. Apakah di latihan kita tadi tatbahi tadi, kalau kita melihat ke sini sih, bacanya jadi tatbuhi ya, kalau kita lihat ke sini ya. Tapi dalam hasil pencarian saya ternyata memang bisa dua-duanya ya. Oh, ini ada dua ya. Bisa tatbuh. Tatbuh. Ya. Bisa kalau lihat sini kan tatbuhi dianggap Oh, sama. iya. Ya. Jadi Tatbahin. apakah tadi di dalam latihan kita tadi ada an atau lannya, Bu Suryana? Ada. Enggak ada Karena lan itu, atau an. ya karena itu, ini kita bilang tadi itu nggak bisa kita ujuk-ujuk bilang mansub tanpa ada faktor, tanpa ada yang menyebabkannya. Apa di sini yang sudah kita pelajari yang menyebabkan dia mansub adalah ada an atau lan. Bagaimana? Sekarang sudah mudeng atau belum? Aduh, pakai main silat mah itunya nih apa? Baru belum begitu. Insya Allah, Pak Guru, doa Maksudnya terus. gimana? Insya Allah di sini maksudnya insya Allah apa? Doa terus. Insya Allah ya Kalau nggak atau ada insya Allah berat, tidak. Insya Allah ya atau perubahannya insya Allah suka. tidak. Kalau ditanyain fiil isim baru masing-masing mudeng, tapi kalau udah itu lagi lupa lah.
Ibu, saya sih sebagai orang bahasa tentu harus mengkonfirmasi kembali ya. Beda Ya. maksudnya ketika kita berkata lupa dengan ketika kita berkata tidak paham. Beda. Hmm. Jadi, Berarti belum memahami. kalau persoalannya tidak mudeng, tidak paham, inilah yang sedang kita pahamkan. Kalau nggak ada lebih mudore, kalau nggak ada Tapi kan paham. jadi persoalannya kan bisa jadi kok bisa Bu Suryana mengatakan tidak mudeng, kan ini pelajaran ini sudah pernah dulu ya, bisa jadi waktu itu Bu Suryana nggak hadir kan, bisa begitu Ini nih ya. error mulu Pak Guru, otaknya kali ya. Nah, seumpama bahwa Ibu dulu waktu kita belajar ini Ibu hadir, maka sekarang penjelasan yang lebih cocok adalah Ibu lupa. Oh iya. Saya lupa Pak Guru, bukan tidak mudeng gitu. Nah, tapi kita terima saja Ibu mengatakan tidak mudeng karena kita duga kalau begitu ya. Walaupun sih feeling saya sih hadir sih, tapi kita terimalah bahwa Ibu tidak mudeng karena waktu kita belajar ini Ibu tidak hadir gitu. Nah, tadi yang saya konfirmasi, apakah sekarang sudah bisa dipahami bahwa mudhari itu akan menjadi mansub ketika didahului oleh an atau lan, itu maksud saya. Ya, mudore tidak mansub kalau Tidak nggak mansub. didahului. Ibu, kita bilang jadi mansub, Ibu bilangnya tidak mansub. Apa namanya? Mudore jadi mansub kalau diawali dengan an atau lan. Ya, An ketika atau lan. didahului gitu ya. Dahului. Karena an dan lan Ketika itu bukan didahului. jadi awalan dia, bukan dari awalan, karena kan nulisnya nanti itu misah dia. Ya, misah nulisnya. Ketika. Oke. Sekali lagi bahwa an atau lan itu kalau ada mendahului fiil mudhari, maka dia menjadi mudhari'nya menjadi mansub gitu. Ya. Saya ulang lagi ya Masih Pak Guru. dengan bahasa lain bahwa mudhari mansub ketika dia didahului oleh an atau lan. Lalu berikutnya apa penandanya? Gitu ya. Apa penandanya? Itu yang dipelajari. Penandanya di sini nih. Penanda utamanya tadi ya sama yang diskusi kita dengan Pak Bambang. Mudhari mansub penanda utamanya fathah. Namun bisa juga ditandai dengan nunnya tidak ada. Nunnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kata Pak Bambang dengan Bu Ros, karena hilang. Nah, sementara tadi ya, Ibu Suryana menduga tadi mansub, padahal tidak didahului oleh an atau lan. Sehingga tidak cocok kita mengatakan bahwa dia itu mansub. Kalau kata teman-teman tadi dia apa, Bu? Mansub. Bukan. Kata teman-teman bukan mansub. Majzum. Majzum. Kata teman-teman Ya. majzum. Maka pertanyaan Majzum. berikutnya itu. Maka pertanyaan berikutnya sama dengan yang tadi. Dan diskusinya jika mudhari itu didahului oleh an atau lan, mudhari'nya menjadi mansub. Maka begitu juga cara kita berpikirnya. Mudhari itu akan majzum. Sebabnya apa? Faktornya apa? Gitu. Apa yang mendahuluinya? Itulah yang tadi kita bahas. Apa yang menyebabkan, apa faktor yang membuat sebuah fiil mudhari menjadi majzum? Coba lihat fiil nih, Bu Suryana dibaca. Pelajaran ini mengenalkan bahwa fiil mudhari berubah menjadi
Mazum apabila didahului lam la nahiyah yang berarti jangan, dan lan amr yang berarti hendaklah. Iya. Mazum itu mungkin huruf akhirnya menjadi mati atau hilang nun. Sama. Gitu. Hilang nunnya ya. Nunnya tidak ada. Ada. Nunnya tidak. Hazfun. Nah, coba diulang lagi ya tadi ya. Diulang lagi ya Bu Sur. Mudhari mansub ketika didahului oleh Lan samaan. ya, bagus. Fi'il mudhari menjadi majzum ketika didahului oleh mazum ketika didahului oleh lam la nahiyah. tinggal dibaca ini lam, la nahiyah, la dan lam nahiyah. amr. Dan lam amr. Ya, baik. Itu dia. Kemudian Terima kasih, Pak berikutnya Guru. tadi Pak Bambang, bahwa fi'il mudhari itu mansub, penanda utamanya Pak Bambang. Lan Fi'il sama lan. mudhari mansub, penanda utamanya Mansub. Fathah. fathah. Bisa juga ditandai dengan La atau an. An. Tanda belum nih utama, kayaknya belum. tanda. Coba ibu-ibu yang lain. Tanda utama. Fi'il ya. mudhari mansub, tanda utamanya Fathah. fathah. Bisa juga ditandai dengan Dengan yang Harus Tidak lain. ada nun. dengan Tidak tidak ada ada nun. 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 Tuh. Dengan ketiadaan nun. Nun. Gitu. Kemudian berikutnya, fi'il mudhari madzum, tanda utamanya Sukun. sukun. Bisa juga ditandai dengan Tidak ada nun. tidak Tidak ada ada nun. 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 Gitu. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian. Harus diulang-ulang terus. Ya, ini nanti ya kita ulang-ulang lagi ya. Kita ulang-ulang lagi. Nanti kita lanjutkan dengan latihan-latihan kita yang akan datang. Baik. Itu dia ibu-ibu sekalian. Apa yang bisa kita bahas, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat karunia yang diberikannya. Sehat, semangat, kuat, dan pantang menyerah itu menjadi kunci kita untuk terus berusaha karena hasil maksimal tentu butuh usaha yang optimal. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Demikian untuk hari ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Guru. Guru. Ya, Terima kasih, Pak sama-sama Guru. Ibu.